Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari surat Susilo Bambang Yudhoyono ada penumpang gelap atas kasus Jiwasraya. Jadi sumber saya YouTube. Jadi ada surat SBY, ada katanya penumpang gelap atas kasus Jiwasraya ini. Apa maksudnya penumpang gelap? Saya tidak jelas. Kemungkinan ada perkara ini ada diarahkan mungkin sebagai pelakunya itu yang menerima uang itu adalah keluarga Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu. Karena katanya kasus Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2006. Jadi kalau terjadi sejak 2006, berarti kasus ini zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode. Jadi ini yang saya lihat. Dan mungkin dia sudah ada, dia samping menuding-nuding tersebut, ada juga mungkin kekhawatirannya akan ditujukan kepada dirinya sendiri masalah perbuatan korupsi itu. Kita tidak tahu. Tapi Indonesia sebagai negara hukum seharusnya Susilo Bambang Yudhoyono jangan mencampuri penyidikan Jiwasraya yang dilakukan Kejaksaan Agung ini. Serahkanlah kepada Kejaksaan Agung RI soal siapa yang tersangkut dalam perkara itu yang diterima. Karena kejaksaan memeriksa perkara itu adalah berdasarkan fakta dan data, dan yang dikaitkan dengan keterangan para saksi, keterangan ahli, dan surat, dan juga keterangan tersangka dan barang bukti. Kalau nanti keterangan ini satu sama lain berhubungan satu sama lain bahwa tersangkanya adalah si A, ya dia harus terima. Kalau memang arahan itu nanti sesuai keterangan saksi dan barang bukti itu mengarah kepada Susilo Bambang Yudhoyono, ya tidak masalah, ya harus diterima. Dan dia sebagai negara hukum harus taat kepada hukum. Kalau memang ada alat buktinya mengarah kepada Susilo Bambang Yudhoyono ini, bahwa semua hasil perbuatan korupsi di Jiwasraya, pada Sabri juga mungkin mengarah sama dia, harus diterima, tidak boleh dielakkan itu. Jadi saya lihat karena kejaksaan itu memeriksa perkara itu adalah sifatnya independen, tidak boleh dipengaruhi siapapun. Siapapun tidak boleh mempengaruhi dia. Dia hanya berpatokan kepada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan tersangka, petunjuk, dan juga barang bukti. Hanya itu dasarnya dia untuk menentukan si A atau si B yang salah. Jadi berdasarkan keterangan ini nanti akan dilihat ada hubungan satu sama lain. Kalau tidak ada hubungan satu sama lain tentu tidak bisa. Jadi perkara ini, dalam menangani perkara ini, penyidik kejaksaan hanya berdasarkan alat bukti itu. Bagaimana hubungannya satu sama lain. Itulah yang ditetapkannya sebagai tersangka. Karena kita tidak bisa mengada-ada dalam perkara tersebut. Karena apa? Karena nanti akan disidangkan di muka pengadilan. Karena kalau sudah disidangkan di muka pengadilan, sifatnya tidak ada yang rahasia, semua terbuka. Dan saksi juga nanti sebelum membenarkan keterangan harus disumpah dulu sesuai agamanya masing-masing. Karena kalau nanti supaya saksi itu memberikan keterangan apa adanya, tidak boleh dikarang-karang. Karena kalau nanti dia terbukti memberikan keterangan mengada-ada, dan juga nanti saksi itu dapat dihukum oleh hakim. Jadi sanksinya berat. Jadi nanti diserahkanlah nanti ke pengadilan. Biarlah hakim nanti yang memeriksa perkara itu di muka pengadilan. Kalau dia memang benar bersalah ya dihukum. Kalau tidak benar ya dibebaskan. Hanya itu aja masalahnya. Jadi itu harus saya lihat. Karena dalam menangani perkara kejaksaan itu terikat kepada alat bukti. Dan alat bukti itulah sesuai dengan fakta dan data, sesuai keterangan saksi ahli satu sama lain berhubungan. Kalau berhubungan satu sama lain, bahwa yang menyatakan bahwa uang negara itu diambil si A atau si B, berarti orang itu harus dihukum. Kalau memang nanti terbukti yang menerima uang daripada Jiwasraya itu atau Asabri itu ada kaitannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono, ya harus diterima.
Tidak bisa, karena masyarakat nanti menyaksikannya di muka pengadilan dan masyarakat bisa menilai apakah dakwaan jaksa itu benar atau perkara itu ditutupi atau tidak. Itu nanti di muka persidangan diperiksa. Semua terbuka di sana, tidak ada yang rahasia. Karena dalam pengadilan itu sebelum sidang dibuka sudah nyatakan sidang terbuka untuk umum. Tidak boleh siapapun dimarahi, dilarang mengikuti rapat itu. Semua boleh mengikuti rapat itu karena sidang terbuka untuk umum. Demikian juga nanti para saksi waktu memberikan keterangannya, masyarakat bisa menilai apakah keterangannya atau tidak benar atau tidak. Karena dia memberikan keterangan ini sudah di bawah sumpah. Kalau sudah di bawah sumpah, dia harus memberikan keterangan yang benar. Apa yang benar itu? Dia tidak boleh menghindar. Jadi itu saya bilang, apalagi perkara Jiwasraya sekarang ini sudah disidangkan. Ya biarkan saja nanti kita lihat di muka persidangan siapa saja yang tersangkut nanti. Selain 5 tersangka yang ada sekarang ini, kita lihat nanti siapa lagi yang tersangkut dalam masalah itu, yang ikut menerima aliran dana itu. Kepada siapa saja aliran dana sebesar 16 triliun tersebut. Kalau memang nanti mengarah kepada presiden, kepada Susilo Bambang Yudhoyono, berarti bisa nanti semua harta kekayaannya disita negara berdasarkan putusan pengadilan dan nanti bisa dijadikan tersangka. Yaitu tergantung nanti hasil pemeriksaan penyidik dan juga tergantung nanti hasil pemeriksaan sidang di muka pengadilan. Karena semua akan terbuka. Sekian dan terima kasih.